fokus saya pertajam lagi. Kalau dia bukan janda, ya agak saya pelanin. Kalau dia janda, gue gas gitu loh. Kalau dia duda, gue gas gitu. Karena saya tahu di mana target-target saya. Tapi kalau suami istri, saya ngomongnya agak tarik ulur. Kenapa suami istri saya tarik ulur? Karena kalau suami istri itu saya tergantung suami saya. Istri, saya tergantung istri saya. Betul nggak Bapak Ibu? Tapi kalau duda, paling gampang saya. Janda, makanan saya. Ya kan? Ya kan? Jomblo, lebih saya makan lagi. Ya. Kenapa? Karena saya tahu sasaran saya. Jadi kalau Anda, Bu, emang suami istri nggak boleh? Boleh, bawa suaminya, bawa istrinya. Udah, itu paling gampang cara Anda mengclosingkan secara cepat. Tapi kalau Anda ngomong sama istrinya, ngomong sampai ngalor ngidul, ke kanan, ke kiri, ke barat, ke timur, percaya sama saya, gak bakal closing. Kecuali kalau istrinya dia isti. Ada suami yang ikatan suami takut istri ada. Ya udah, apa kata istri saya, gitu. Ada Bapak Ibu. Jadi kita juga lihat-lihat karakter, ya. Jadi ini harus dikembangkan. Setelah kita edukasi produk, ya, kita mulai melihat masalah. Ya. Jadi mulai melihat masalah. Ingat ya, setiap orang kebutuhannya tidak sama. Saya ngomong si A sama saya ngomong sama si B itu nggak akan sama. Jadi Bapak Ibu, kalau di live ya, stop jualan kecap nomor 1. Saya larang Anda seperti tukang kecap yang selalu jadi nomor 1 di Indonesia. Jangan. Anda mulai mendengarkan. Bapak Ibu butuhnya apa? Saya butuh pekerjaan. Datang Bu ke kantor. Mau lowongan apa? Ibu bisanya apa? Jadi kalau orang bertanya, jawablah dengan pertanyaan. Ada di mana lokasinya Komprumnas? Ibu maunya di lokasi mana? Jadi Komprumnasnya harus Palu Gada. Ya. Jadi walaupun misalnya Amel ada di Gunung Sindur, tanya aja Mel. Kalau dia jualnya maunya di Kalimantan, ambil. Saya lagi agak batuk ini. Sorry ya kalau ada batuknya sedikit. Jadi apa yang orang butuhin, Anda jawab dengan pertanyaan, ya. Jadi ingat ya, saya sekarang bukan ngajarin teori, tapi saya pengen Anda mulai praktekkan, ya. Bunur ya, Bunur ini masih jualan produk saya lihat. Saya sekarang paling sebel kalau di TikTok kayak sibuk aja jualan rumah. Jangan, belajar mengedukasi produk. Jadi nanti saya kasih tahu arahannya kalau mau bikin TikTok seperti apa. Oke ya, berani melihat masalah. Masalah itu yang penting cuma ada 3 ya Bapak Ibu ya. Masalah itu cuma ada 3. Tolong dipegang. Yang pertama, masalah yang paling saya sering temui di live TikTok adalah yang paling utama adalah masalah hutang riba. Orang itu sekarang haus banget gimana caranya menyelesaikan hutang riba. Baik dia di KPR, pinjol, leasing, kartu kredit, atau rentenir, atau mungkin misalnya di kredit panci belum bayar, atau kredit daster belum bayar. Banyak nggak Bapak Ibu? Banyak, ibu-ibu terutama, betul nggak? Fokusnya ke sini. Terus yang kedua, biasanya masalah yang paling banyak adalah lowongan kerja atau peluang usaha. Hanya ini yang biasanya. Nih, yang paling banyak di pasaran. Jadi hutang riba, lowongan kerja, baru yang terakhir di sini biasanya punya rumah. Rumah tuh biasanya mereka milihnya terakhir. Kenapa punya rumah terakhir? Karena kebanyakan orang nyaman ngontrak, nyaman numpang, nomor tua, nyaman tinggal di rumah saudara. Betul nggak Bapak Ibu? Betul nggak? Ada yang begitu nggak? Banyak. Yang mana orangnya? Ya kan? Oke? Ya. Jadi ini kalau Anda sudah menguasai ini Bapak Ibu, Anda akan jadi seorang live streaming yang profesional, live e-commerce yang profesional. Kenapa? Karena Anda lebih bisa membawa audiens kemana mau Anda bawa. Kebanyakan nih saya udah belajar. Ibu mau tanya apa? Ini ada di sini Bu, ini. Udah ya Bu, ya udah Bu, saya permisi dulu. Itu buat saya basi. Udah nggak kepake. Di live e-commerce kalau Anda bersikap seperti itu ya, selamat diem. Karena orang jadi males mau nonton. Ngapain gua nonton live-nya ini? Nggak ada gunanya. Orang cuma nanyain kayak jual kecap, kayak jual produk. Bu, sepatunya nomor berapa sekian? Oke ada Bu, warnanya biru. Ntar ya tinggal masuk ke yang kuning. Kita bukan seperti itu.
kita lebih fokus kepada mendengarkan masalah orang dan belajar dari masalah orang. Ya, kalau masih ada yang kayak gitu di live, berarti Anda bukan seorang live e-commerce. Ya. Anda boleh ngasih kembangan apapun, tapi Anda profesional. Paham ya Bapak Ibu ya? Paham Bapak Ibu? Oke, sekarang kalau Anda sudah masuk ke dalam sini, Anda tinggal bahas. Kalau dia masalah punya utang riba, ya ngomongin riba aja. Kalau dia punya masalah lowongan kerja, pekerjaan, ngomongin pekerjaan. Pakai tuh kata-katanya si Aldi. Pak, Bu, jujur sama saya, lebih susah nyari kerja, apalagi lebih susah nyari calon istri zaman sekarang ya. Kalau cewek mungkin calon suami agak susah, tapi calon istri lebih banyak. Betul nggak Bapak Ibu? Betul nggak? Jadi saya pikir-pikir, saya dalemin lagi, apa maksudnya kata-kata si Aldi ini kan? Tapi setelah saya telaah, bener juga ya. Kalau lu punya kerja bagus ya, lu punya duit banyak, cewek mana nggak yang tinggal lu tunjukin? Betul nggak? Betul nggak Bapak Ibu? Betul nggak? Tapi kalau Anda, maaf ya, Anda ganteng, tapi Anda nggak punya kerja tetap, oke lah, sama si ceweknya senang. Tapi keluarganya gimana? Karena keluarga melihatnya dari kemapanan, betul nggak? Saya lebih menghargai orang-orang yang dia punya pekerjaan tetap, punya rumah, punya apa segalanya, tapi dia tinggal cari istri. Sebagai orang tua, gue kan orang tua, betul nggak? Dia kerjanya apa? Anak gue bahagia nggak di bawah dia? Anak gue nanti gimana di bawah dia? Karena aku sebagai orang tua, betul nggak? Sama lah, saya yakin semua orang tua seperti saya, betul nggak? Bukan matre ya, ingat ya, bukan matre ya. Kaya itu buat saya relatif. Tapi buat saya, seorang laki-laki ya, kalau dia punya pekerjaan yang bagus, pekerjaan itu apa aja ya, saya nggak nyuruh jadi Kopurnaz, apa saja, tapi selama dia profesional di bidangnya, maka dia akan menjadi seorang yang memang benar-benar sukses. Jadi sukses itu buat saya bukan satu ukuran dia harus pakai duit berapa, baju apa, enggak. Tapi bagaimana cara pandang dia bertanggung jawab kepada keluarga. Anak keluarga biar bagaimanapun, Anda mau seneng nggak seneng, kalau lagi pacaran semua orang seneng. Tapi gilirannya udah punya anak, stres. Beli susu anak, bayar token listrik, bayar rumah, betul nggak Bapak Ibu? Banyak yang curhat sama saya, nangis gara-gara masalah ekonomi. Banyak. Jadi sekarang, sebelum Anda berpikir untuk berkeluarga lagi, terutama para janda duda jomblo ya, tolong pikirkan bahwa dulu diri Anda sukses, baru Anda bisa mensukseskan anak orang. Cara yang baik gitu loh. Saya bukan cara orang yang mengajarkan apa. Saya ingin yang baik. Saya pengen anak saya sukses. Siapapun, mau siapapun di sini, mau semua yang kenal saya, mau Pak Wahyu, mau Peci, mau Uni, semua saya sayang sama mereka. Karena mereka adalah bagian daripada keluarga saya. Termasuk Camat, termasuk siapapun yang ada di sini. Termasuk